Karena harus minum obat ya Kak ya, dan minum obat itu harus makan dulu. Kenapa minum obat harus makan? Ini saya dapati dari ahli kesehatan ya, pendapat ahli kesehatan ketika saya cabut gigi. Dikasih obat ya, dan diharuskan untuk makan dahulu sebelum minum obat ini. Katanya sebagai bantalan di lambung supaya lambung tidak mengalami apa sih itu namanya, asam lambung, supaya lambung tidak mengalami asam lambung akibat reaksi dari obat. Makanya itu sebabnya kalau minum obat harus makan dulu. Makan tuh nggak perlu satu piring, nggak perlu satu porsi, cukup 2-3 sendok makan itu kata beliau waktu itu. Nah, akibat saya sakit batuk, jadwal intermittent fasting saya 18 jam terganggu. Jadi saya intermittent fasting 12 jam aja dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Intinya saya tidak makan, tidak melakukan saper ya Kak ya. Jadi intermittent fasting 12 jam itu supaya tidak saper aja sih, tidak melakukan makan tengah malam. Tapi efeknya ini, gula darah saya hari ini jadi 179. Kemarin 141, sekarang 179. Ya udah, memang harus ada yang dikorbankan. Saya harus sembuh dulu pilek parah ini bikin kepala sakit. Kita lanjut berikutnya ya, memang nggak ada jalan yang mulus untuk mencapai kejayaan. Semua harus dengan perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di YouTube Hobinya Ayam. Hidung saya meler terus Kak. Tapi lumayan hari ini sudah agak lumayan lah, bisa mampet. Karena kemarin malam saya ke ahli kesehatan Kak. Saya punya ahli kesehatan langganan saya. Bapaknya enak banget diajak diskusi, diajak ngobrol tentang penyakit-penyakit gitu. Saya kalau ke ahli kesehatan yang modalnya marah-marah, males saya Kak. Orang saya itu sudah tua kok dimarah-marahin. Jadi kayaknya saya berpikir untuk mengibarkan bendera putih dulu ya. Jangan bendera putih dulu. Aduh, saya kok kepikirannya yang warna kuning ya. Berpikiran bendera kuning. Enggak, saya mengibarkan bendera putih dulu. Saya menyerah dulu. IF saya yang biasanya 18 jam Kak ya, IF saya yang 18 jam, kayaknya hari ini saya fokus dulu ke flu saya supaya bisa sembuh, karena harus ada yang mengalah ini, gula darah saya atau flu saya gitu. Saya kan intermittent fasting jam 8 malam sampai jam 2 siang Kak. Jadi kemarin itu saya masih menjalankan diet saya, flu kemarin, bahkan tepar pun saya juga masih menjalankan diet saya gitu. Saya pikir wah ini sudah harus ada kesepakatan nih, harus ada kerjasamanya nih, harus memilih nih. Aduh. Malah ketawa-ketawa melulu ya, untuk menutupi ketidakberdayaan saya. Yuk ke dapur aja, ke dapur. Ini dia. Itu saya berpikir untuk menyerah sampai saya sudah beli gorengan tadi. Ini obat-obatnya Kak. Nih obat-obatnya dari ahli kesehatan nih. Ada 4. Katanya, kata beliau dikasih antibiotik karena sudah lama ini penyakitnya. Ini, nah untuk membuktikan, saya itu syuting di hari Selasa 22 Oktober ya jam 8.11. Nah saya itu semalam tuh saya masih memulai diet intermittent fasting. Saya terakhir makan jam 7 lebih, jam 8 sudah mulai. Nah ini yang minggu lalu Kak, minggu ke-10, 120, 134 flu parah ya, ini flu parah di kasur IF terus. Nah minggu ini saya takut kalau saya nggak menyembuhkan flu saya nanti gula darah saya akan naik pelan ini, karena saya terus terang kemarin hari Senin aja saya itu sampai minum teh panas manis 3 kali ya. Teh panas manis 3 kali supaya flu-nya agak berkurang.
Nih coba dilihat dari sini Kak. Ini. Di minggu ke-7 badan rasanya nggak enak seperti gejala flu. Oke. Minggu 8 juga sama. Ini di badan rasanya nggak enak seperti gejala flu. Minggu 8 sama. Rabu Minggu tidak olahraga, pilek, badan nggak enak, harus istirahat. Minggu 9 ntar difokusin dulu, masih sama, masih flu dan pilek, olahraga 3 kali ya. Minggu masa saya menuduh pancaroba. Minggu ke-10 flu tidak sembuh-sembuh, nggak olahraga karena flu. Tanggal 19-20 tergeletak tak berdaya di kasur, IF terus jalan 120, 134, dan ini kemarin tanggal 21 133. Tapi sebelum saya makan saya sudah mengibarkan bendera putih. Saya harus memilih antara sakit atau gula darah saya, mengobati flu saya atau gula darah saya. Saya mengobati flu saya dulu untuk jangka pendek. Sebelumnya saya cek dulu supaya ada rekor gula darah saya. Saya tuh kemarin minum teh manis aja sampai 3 gelas Kak. Teh manis itu Kak. Kalau orang sakit itu kan hopeless banget Kak, nggak berdaya bener. rasanya aduh gitu. Oke, kita cek dulu ini gula darahnya. Ini sudah dibersihin ya tadi ya. Iya. Berapa sih gula darah saya? Jam 8 pagi. Biasanya saya ngeceknya jam 1.45 siang. Jam 13.45. Udah. Coba cek dulu berapa sekarang. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 141. Alhamdulillah nggak tinggi-tinggi amat, mumpung masih 141. Saya tulis dulu di sini 141. Saya kasih catatan bendera putih. Saya menyerah dulu. 141, udahlah. Saya mau minum susu dulu untuk naikin darah, untuk pelan-pelan berbuka gula darah itu ya Kak ya. Kalau lagi breakfast ya, berbuka ya, itu pelan-pelan, jangan dimakan semua. Nanti gula darahnya naiknya kecepatan. Kalau kecepatan kita nggak enak, badan kita langsung, kalau saya bilang sama anak saya bilang power up. Jadi tung gitu, kayak bengong langsung gitu. Udah, saya mau ngobatin dulu. Saya breakfast dulu. Jadi hari ini IF-nya 12 jam aja. Kopi, susu, gorengan. Tapi gorengannya nggak sebanyak ini sih. Ini kan untuk satu keluarga. Alhamdulillah. Ya disyukuri aja Kak. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan Kak. Ya, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Dinikmati dulu. Nah kan Kak, apa saya bilang, gula darah saya acak-acakan di minggu ke-11. Aduh, minggu ke-11 saya bendera putih deh. Akhirnya saya menyerah Kak. Saya intermittent fasting saya yang 18 jam jadi 12 jam aja dulu. Kita lihat dulu Kak, tanggal 21 ya. Jadi minggu ke-11 itu 21 Oktober sampai 27 Oktober 2024. Tanggal 21-nya 133. Tanggal 22-nya 141, ya ini bendera putih saya Kak. Saya sudah tidak intermittent fasting 18 jam, tapi 12 jam aja. Tanggal 23-nya 179, tanggal 24-nya 134, tanggal 25-nya 145. Nah, tinggi kan Kak, ini 179 lagi. Itu luar biasa dahsyat itu. Tanggal 26-nya 126, tanggal 27-nya 137, dan rata-ratanya totalnya 995 bagi 7, 142 mg per desiliter. Acak kadut berantakan. Aduh ya, catatannya 21 Oktober 2024 ke ahli kesehatan, berobat flu yang makin parah ya, saya diberi antibiotik. Nah, untuk minum antibiotik itu Kak, karena saya takut asam lambung saya kumat, maka saya
Intermittent fasting saya turunkan jadi 12 jam aja. Jadi pagi itu saya bisa minum antibiotik karena sehari itu 2 kali Kak minum antibiotiknya, pagi dan sore. Saya takut asam lambungnya kalau kumat. Kalau kumat sembuhnya lama Pak, bisa berbulan-bulan gitu. Jadi ya udahlah, mengalah dulu IF-nya. 22 Oktober 2024 IF 12 jam aja karena harus minum antibiotik ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, antibiotik diminum sesudah makan untuk terhindar dari asam lambung. Nah, iya. 23 Oktober ya sama aja. 24 Oktober 2024 saya intermittent fasting 12 jam ya sama aja. 25 Oktober saya mulai 16 jam ya sama. 26 Oktober 2024 saya sudah 18 jam kembali normal program 100 hari. Gitu. Aduh. Nah, untuk sekarang badan saya sudah enakan ya, sudah nggak ngocor, tapi ya efek dari flu itu lemes Kak. Ya karena ngocor terus itu umbelnya itu. Ya udahlah. Alhamdulillah Kak, sudah 1 minggu badan sudah mulai enakan ya. Tapi cuaca masih aja ini pancaroba ini. Panas lalu hujan, panas lalu hujan. Dan yang saya takutkan ya selain cuaca ya, adalah efek samping dari antibiotik yang saya minum. Bisa bikin asam lambung naik itu biasanya. Dan berikutnya itu lemas-lemas. Jadi nggak langsung sembuh seketika ya, badan masih lemas gitu. Jadi kalau dibawa olahraga itu rasanya nggak enak banget. Itu bisa bener-bener mengkacaukan gula darah itu. Lalu makanan pun juga namanya kena flu berat itu ya, makanannya juga asupan makanan harus bagus itu. Jadi nggak makan 18 jam bisa memicu sakit lagi tuh. Semoga kedepannya baik-baik aja deh. Masih lama nih Kak, ini masih minggu ke-11, ini masih ada 3 minggu lagi nih. Bener deh kalau program sembuh ini aku pengen beli motor ini. Maksud saya kalau sembuh program 100 hari sembuh diabetes ini saya pengen beli motor Kak. Sebagai reward, sebagai trofi. Saya itu ada motor baru yang saya suka Kak. Oke Kak, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Kak ya. Dan apapun yang terjadi pada Kakak hari ini, senang, sedih, sehat, ataupun sakit, tetap satu hal, jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.